In a sport dominated by larger-than-life personalities, Nate Diaz stands out as a true original. Since making his debut on the 5th season of The Ultimate Fighter, Nate Diaz has fought a who's who of the UFC roster, including Rafael dos Anjos, Donald Cerrone, and Rory McDonald. But it was his short-notice win over featherweight champion Conor McGregor in March that solidified the Stockton product as a star. Nathan Diaz, a highly visible figure who'd always been a touch misunderstood. The raw and uncompromising fighter who was incapable of being anything but real. I just think that people see him swearing and sticking up his double fingers and they don't realize. Put all that shit aside and observe his movements. He's a bad motherfucker. I'm trying to get some contenders, man. Some top guys in there to fight. And then Khabib's whole team retired. I smacked up all of them motherfuckers. Yeah, what happened with that one? I slapped Khabib in his face because they were trying to take a picture of me, like taking a joke. Like a friend was watching Jake Shields fight. They're like taking a group picture over here, and I'm watching, and I'm like, oh, are they taking a picture because I'm standing by him because he was trying to get a fight with me? Yeah. Because I had just done something, and this fool wanted to fight me. And I was like, f*** you, bitch. And he turned around and like, come on, man. Like, to shake my hand, and I slapped him in the face. I was like, f*** you. And when I smacked him and his whole team, they all went, oh. How do you feel about it? Yeah, Conor McGregor, you're taking everything I work for. I'm gonna fight your ass. At the times, at certain times, it was whatever. But looking back, the Diaz brothers have been an absolute blast. They're legends in this sport. My whole team will beat your whole team's ass. How about that? How's that feel? Hey, I'm not surprised, motherfuckers. Halo bro, kali ini gue mau ngebahas salah satu sosok paling jujur dan paling keras kepala di dunia MMA. Dia bukanlah produk akademik, bukan juga hasil branding perusahaan. Dalam dunia MMA modern, di mana para petarung dilatih di akademi mewah, dibesarkan dengan nutrisi terukur dan diajarkan bagaimana berbicara di depan kamera sejak dini, muncul satu sosok yang tetap berubah, yaitu Nate Diaz. Lahir dan dibesarkan di kota kecil penuh kekerasan bernama Stockton, California. Diaz bukanlah hasil dari sistem. Dia adalah produk jalanan. Dan di dunia di mana semua terasa seperti teater, Nate justru membawa satu hal yang paling langka, yaitu kejujuran yang brutal. Nathan Donald Diaz lahir pada 16 April tahun 1985 di Stockton, California, sebuah kota yang selama dekade 90-an dikenal sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan dan kriminalitas tertinggi di negara bagian tersebut. Stockton mencerminkan realitas keras Amerika pasca industrialisasi, di mana komunitas kelas pekerja mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Dalam lingkungan seperti ini, kekerasan bukan sekedar latar belakang, ia menjadi bagian dari ritme hidup. Diaz tumbuh dalam keluarga Meksiko-Amerika kelas pekerja yang harus bertahan hidup di tengah tekanan sosial dan ekonomi. Tidak ada fasilitas pelatihan profesional atau dukungan institusional. Dunia bela diri yang dikenalnya tidak dimulai di akademi prestisius, melainkan dari garasi kecil dan pertarungan jalanan yang seringkali berlangsung tanpa perlindungan atau aturan formal. Sang kakak, Nick Diaz, memainkan peran sentral dalam pembentukan identitas Nate, bukan hanya sebagai saudara, tetapi juga sebagai mentor dan figur utama yang memperkenalkan dia pada Brazilian Jiu-Jitsu sebagai jalan hidup, bukan sekedar olahraga. Di usia 17 tahun, Nate mulai mengikuti pertandingan MMA lokal, bukan sebagai bentuk eksplorasi karir profesional, tetapi sebagai upaya konkret untuk membantu menopang ekonomi keluarga. Keputusannya untuk bertarung sejak remaja tidak bisa dipisahkan dari realitas material yang ia hadapi. Tidak seperti banyak atlet lain yang datang dari sistem pembinaan, Diaz adalah produk dari kondisi sosial yang menuntut adaptasi ekstrim.
Bertarung bukan karena ingin, tetapi karena harus. Karakter khas Nate, keras kepala, ulet, dan tidak pernah menyerah, tumbuh dari pengalaman hidup dalam lingkungan yang tidak memberi ruang untuk kelemahan. Dalam kerangka teori sosiologi klasik seperti strain teori yang dikembangkan oleh Robert Merton, perilaku menyimpang seperti kekerasan atau pemberontakan dapat muncul ketika individu tidak memiliki akses terhadap sarana legal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Namun dalam kasus Diaz, kekerasan dan olahraga menyatu dalam bentuk pelarian yang justru membentuknya menjadi ikon. Dengan latar belakang seperti ini, Nate Diaz tidak hanya membawa teknik ke dalam oktagon, tetapi juga membawa warisan kelas sosial dan lingkungan tempat dia dibentuk. Stockton bukan sekedar tempat asal, ia adalah narasi diam yang selalu hidup dalam setiap langkah Diaz di atas kanvas. Tahun 2007 menjadi titik balik dalam kehidupan Nate Diaz. Setelah bertahun-tahun berkutat di berbagai ajang regional dan promotor kecil, ia akhirnya mendapatkan sorotan nasional lewat ajang The Ultimate Fighter season kelima. Dalam ajang ini, Nate tidak hanya tampil sebagai petarung yang kompeten, ia tampil sebagai figur yang mencolok, baik secara teknis maupun secara kepribadian. Secara teknis, keunggulan Nate dalam jiu-jitsu Brasil sangatlah terlihat. Ia tidak hanya memenangkan pertarungan demi pertarungan, tetapi juga melakukan dengan pendekatan yang efisien dan berani. Teknik submission miliknya yang sudah diasah sejak belia di bawah bimbingan kakaknya, Nick Diaz, serta pelatih legendaris yaitu Cesar Gracie, menjadi senjatanya untuk menyingkirkan lawan-lawannya di rumah TUF. Namun prestasi teknis ini hanyalah satu sisi dari narasi. Yang membuat Nate Diaz langsung menonjol adalah personanya. Ketika sebagian besar petarung lain berusaha tampil profesional, bersih, dan mudah dijual kepada media, Nate justru tampil apa adanya. Sikapnya yang belak-belakan, penggunaan bahasa yang kasar, dan ketidaksukaannya terhadap otoritas. Semua itu menciptakan citra yang otentik, namun konfrontatif. Dalam industri yang terus mendorong petarung untuk menjadi produk yang laku dijual, Nate menunjukkan bahwa keasliannya bisa menjadi nilai jual tersendiri, meskipun bukan tanpa resiko. Namun kemenangan di TUF bukan berarti jalan mulus. Setelah masuk ke UFC, karir Nate dipenuhi dinamika. Ia kalah dari nama-nama besar seperti Clay Guida dan Rory McDonald. Kekalahan-kekalahan itu tidak hanya berdampak pada rekornya, tetapi juga membentuk persepsi publik terhadapnya bahwa dia bukan petarung yang akan menjadi juara. Namun disinilah letak konsistensi karakter Nate. Alih-alih mencoba memperbaiki citranya agar sesuai ekspektasi pasar, dia justru semakin kukuh dalam menjadi dirinya sendiri. Setiap kekalahan dijadikan bahan bakar untuk kembali, dan setiap kali dia berbicara di hadapan media, dia tidak pernah berbasa-basi. Tidak ada pencitraan, tidak ada skrip. Nate Diaz bukan hanya menolak bermain di dalam aturan industri, dia menciptakan aturannya sendiri. Lebih dari sekedar perjalanan atletik, fase awal karirnya di UFC mencerminkan pertarungan yang lebih besar antara orisinalitas dan komersialisasi. Di dunia yang didorong oleh nilai jual, Nate memilih menjadi suara yang disonan, tapi justru karena itu ia terus mendengar. Titik balik dalam karir Nate Diaz datang pada Maret tahun 2016 ketika ia menerima tawaran bertarung melawan Conor McGregor di UFC 196. Hanya dengan jeda 11 hari, pertarungan ini bukan hanya benturan dua individu, tetapi sebuah peristiwa yang mempertemukan dua simbol ekstrim dari representasi budaya UFC. McGregor sebagai figur utama di era baru hiburan, dan dia sebagai sosok marginal yang menolak beradaptasi dengan tuntutan komersial. Pertarungan ini menciptakan apa yang oleh Guy Debord disebut sebagai speech tackle, yaitu momen di mana realitas ditransformasikan menjadi citra dramatis yang dikonsumsi massal. McGregor mewakili narasi dominan UFC, flamboyan, retoris, dan strategis dalam membangun personanya. Sebaliknya, Diaz tampil sebagai antitesis dari konstruksi itu, minim narasi strategis, tanpa polesan media, dan berbicara dengan bahasa jalanan yang tidak disaring. Dalam konteks tersebut, kemenangan Diaz tidak hanya bersifat teknis,
manis. Setelah bertahan dari tekanan di ronde pertama, ia membalikkan situasi secara dramatis di ronde kedua dan mengakhiri pertarungan lewat rear naked choke. Sebuah penyelesaian yang menandai keunggulan teknik atas sensasi. Kalimatnya setelah pertarungan, "I'm not surprised motherfucker," menjadi simbol perlawanan terhadap narasi dominan yang selama ini menempatkannya di pinggiran. Lebih dari sekedar kemenangan, peristiwa ini memperlihatkan bagaimana figur seperti dia yang sebelumnya dianggap tidak laku secara pasar, ternyata mampu membalikkan persepsi publik. Ia menjadi ikon dari yang tak terwakili, menunjukkan bahwa ada audiens besar yang justru merespon kejujuran, resistensi terhadap konstruksi pasar, dan narasi otentik yang tidak dimanipulasi. Pertarungan ini juga membuka ruang diskusi tentang bagaimana UFC membingkai peristiwa dan pertarungannya dalam kerangka nilai-nilai tertentu. Sebelum kemenangan itu, Nate tidak pernah diberi panggung utama meskipun memiliki rekam jejak panjang. Kemenangannya atas McGregor menegaskan bahwa visibilitas dalam industri ini bukan semata hasil prestasi, tetapi juga hasil konstruksi simbolik yang bisa diganggu jika bukan dihancurkan oleh kehadiran figur-figur yang menolak tunduk. Dengan demikian, momen UFC 196 tidak hanya mengubah posisi Nate Diaz dalam hierarki olahraga, tetapi juga membuka celah dalam sistem narasi UFC. Dunia memang akhirnya mendengarkannya, bukan karena dia mencari perhatian, tetapi karena dia memaksakan suara itu untuk tak bisa lagi diabaikan. Kemenangan Nate Diaz atas Conor McGregor di UFC 196 bukan hanya menciptakan kejutan besar, itu membongkar kebiasaan lama industri. Dalam satu malam, seorang pria dari Stockton yang bicara tanpa sensor, merokok ganja di depan kamera, dan tidak tunduk pada skrip promosi perusahaan multinasional, menjadi pusat perhatian dunia ketika Diaz berkata, "I'm not surprised motherfucker." Dunia tidak hanya mendengarkan kejujuran, mereka menyaksikan celah dalam sistem yang selama ini tampak tak tergoyahkan. Pada saat industri MMA mulai bergeser ke arah entertainment yang dikalkulasi, dengan petarung sebagai produk yang harus dijual dalam bentuk PPV, brand sponsorship, dan persona media sosial, Nate Diaz justru hadir sebagai anomali. Ia tidak membentuk citra, ia tidak menyesuaikan diri dengan kamera, ia tidak menawarkan narasi yang bisa dikemas ulang oleh media, dan justru karena itu publik terhubung padanya. Ketika UFC mengatur rematch melawan Conor McGregor di UFC 202, pertarungan itu bukan lagi tentang teknik tapi tentang narasi besar. Dua ideologi saling berhadapan. McGregor hadir sebagai tokoh flamboyan, jas mahal, promosi teatrikal, dan simbol transisi UFC ke ranah hiburan global. Nate datang dengan hoodie lusuh, sikap apatis, dan bahasa tubuh yang mengatakan, "Saya di sini bukan untuk main-main, tapi saya juga tidak bermain sesuai aturanmu." Hasilnya, salah satu PPV terlaris sepanjang sejarah UFC. Menariknya, sistem yang selama ini tampak menekan Diaz justru diam-diam bergantung padanya. UFC dengan segala narasi institusionalnya tak bisa mengabaikan daya tarik otentik yang ditawarkan Diaz. Ia bukan model ideal untuk dijadikan poster, terlalu kasar, terlalu jujur, terlalu tidak bisa dikontrol. Namun justru karena ketidakterdugaannya, ia menjadi magnet komersial. Perlawanan yang awalnya dianggap merusak ternyata menjual, dan itu membuka ironi terbesar dalam hubungan Diaz dengan UFC, yaitu sistem mencoba mengontrolnya tapi juga membutuhkannya. Setiap kali mic diarahkan kepadanya, Nate tidak memberi promosi, ia memberikan peringatan tentang kontrak yang tidak adil, tentang sistem gaji yang timpang, tentang bagaimana petarung diperlakukan seperti disposable tools, bukan manusia. Bahkan di tengah pertarungan, ia tidak hanya bertarung, ia mengirim pesan lewat jari tengah, senyum sinis, dan bahasa tubuh yang tidak pernah bisa dibungkam. Dalam landscape MMA modern yang penuh dengan produk jadi dan manajemen citra, Nate Diaz adalah gangguan yang tidak bisa dikontrol, sekaligus tidak bisa diabaikan. Ia adalah bukti bahwa tidak semua bentuk resistensi bisa diserap oleh pasar, meskipun pasar mencoba. Dan dalam setiap langkahnya, Diaz memperlihatkan bahwa kekuatan terbesar kadang datang dari mereka yang tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi bagian dari sistem
sistem itu sendiri. Dalam landscape MMA yang kerap terobsesi pada angka, jumlah sabuk, rekor kemenangan, statistik, dominasi, figur seperti Nate Diaz mengganggu cara kita menilai warisan seorang petarung. Ia kalah dalam pertarungan besar, ia bahkan sering terlihat kelelahan, berdarah, atau berada di ujung kekalahan. Tapi justru dari itu, sebuah warisan yang tidak bisa diukur mulai terbentuk. Diaz tidak pernah menjual cerita tentang dominasi. Ia menjual sesuatu yang lebih langka, yaitu kekonsistenan karakter dalam menghadapi sistem yang mencoba menyesuaikan semua orang ke dalam satu cetakan. Dalam pertarungan melawan Anthony Pettis di UFC 241 dan terutama saat menghadapi George Masvidal untuk gelar simbolik BMF, Diaz tampil bukan sebagai penantang gelar, melainkan sebagai representasi gaya bertarung yang tidak mengikuti tren. Ia tidak menyesuaikan strategi untuk menang di mata juri. Ia bertarung untuk menyampaikan sikap bahwa kemenangan sejati bukan soal angka, tapi soal makna. Bahkan dalam kekalahan seperti saat melawan Leon Edwards, di mana dia hampir seluruhnya kalah secara statistik, Diaz membalik narasi hanya dengan satu momen di ronde terakhir. Pukulan bersih yang menggoyangkan Edwards diikuti tatapan dingin dan gestur santai, cukup untuk merebut simpatik publik. Ia kalah di kartu juri tapi menang di mata budaya. Dalam hal ini, Diaz menegaskan bahwa legitimasi tidak selalu datang dari hasil akhir, melainkan dari bagaimana seseorang bertahan dengan jati dirinya. Langkahnya meninggalkan UFC pada tahun 2022 setelah mengalahkan Tony Ferguson di UFC 279 bukan sebuah drama, justru itu yang membuatnya signifikan. Dalam industri yang penuh dengan skenario perpisahan penuh emosi dan clickbait, Diaz memilih jalan sunyi, menyelesaikan kontrak, menang lalu pergi. Dalam sebuah pernyataan ringkas, dia menyiratkan bahwa dia akan kembali jika waktunya tepat. Bukan ancaman, bukan promosi, tapi pernyataan dari seseorang yang memegang kendali penuh atas karirnya. Sebuah hal langka di dunia olahraga yang sering memperlakukan atlet sebagai properti bisnis. Warisan Nate Diaz tidak bisa digantungkan pada sabuk, rekor, atau highlight reel. Warisannya adalah fondasi baru tentang bagaimana figur petarung bisa dibentuk, bukan oleh sistem, tapi oleh konsistensi terhadap diri sendiri. Ia adalah ruang representasi bagi suara-suara yang selama ini dipinggirkan, yaitu anak-anak dari jalanan, petarung tanpa sponsor, mereka yang tidak muat dalam narasi inspiratif buatan media. Dalam konteks ini, dia telah membuka kemungkinan baru, yaitu bahwa legenda bisa dibentuk bukan dari kemenangan, tapi dari penolakan untuk berkompromi dengan sistem yang hanya menghargai kemenangan. Nate Diaz bukan sekedar seorang petarung, ia telah menjadi simbol budaya perlawanan dalam dunia MMA. Lahir dari latar belakang kelas pekerja di Stockton, karakter Diaz tumbuh bersama semangat pemberontakan terhadap sistem institusi dan kemapanan. Dalam lintasan karirnya yang penuh kontroversi namun otentik, Diaz membangun sebuah basis massa yang tidak hanya setia tetapi juga aktif mempersonifikasikan nilai-nilai yang ia bawa, yaitu kejujuran, brutal, keberanian tanpa kompromi, dan ketidakpatuhan terhadap struktur otoritatif. Kelompok penggemar fanatik yang kemudian dikenal sebagai Diaz Army tidak terbentuk karena pencitraan media atau promosi besar-besaran. Mereka tumbuh dari koneksi emosional yang jujur terhadap figur Nate sebagai underdog yang menolak tunduk. Bagi banyak remaja di komunitas urban maupun petarung muda yang merasa terpinggirkan, Diaz adalah representasi dari kemungkinan untuk tetap bertahan dan bersinar tanpa harus menjual jati diri. Dalam konteks ini, Diaz Army bukan hanya komunitas penggemar, melainkan sebuah bentuk solidaritas budaya. Diaz juga mempengaruhi bagaimana para petarung mendefinisikan otonomi dalam karir mereka. Ketika mayoritas atlet memilih jalan yang patuh terhadap sistem promosi dan narasi UFC, Nate mengambil jalur yang seringkali berseberangan. Ia secara terbuka mempertimbangkan pertarungan crossover dengan petinju profesional, menjajal open weight fight, hingga menolak tawaran UFC ketika tidak merasa diperlakukan secara adil.
Dalam setiap keputusan, Diaz menekankan satu hal, yaitu independensi adalah nilai tertinggi. Lebih dari itu, ia menolak untuk dibentuk oleh tuntutan branding dan komersialisasi. Di era ketika para atlet dituntut untuk menjadi produk yang rapi dan mudah dijual, Nate justru menonjol karena ketidakterdugaannya. Merokok ganja terbuka di atas panggung Media Day, membawa anjingnya ke ruang konversi, atau mengenakan hoodie lusuh saat sponsor menuntut formalitas. Semua itu bukanlah tindakan teatrikal, tetapi bentuk resistensi simbolik terhadap normalisasi dalam industri olahraga modern. Melalui sikapnya dan gaya hidupnya, Nate Diaz telah membentuk suatu budaya tandingan di ranah MMA, sebuah ruang simbolik di mana kejujuran, pemberontakan, dan ketidaksempurnaan justru menjadi kekuatan. Budaya ini tidak hanya mempengaruhi cara bertarung, tetapi juga cara berpikir, bernegosiasi, dan bersikap dalam dunia olahraga profesional. Ia membuka jalan bagi generasi baru untuk menyadari bahwa menjadi petarung sejati tidak harus berarti tunduk pada sistem, cukup menjadi otentik. Dalam 2 dekade terakhir, UFC telah berevolusi dari arena pertempuran brutal menjadi entitas hiburan global yang beroperasi dalam kerangka industri budaya. Sejak akuisisi oleh Endeavor dan kemitraan strategis dengan ESPN, arah organisasi menjadi semakin korporatis, yaitu mengejar stabilitas komersial, membentuk narasi yang dapat dipasarkan, dan merancang persona atletik yang kompatibel dengan arus utama. Dalam ekosistem seperti itu, kehadiran figur seperti Nate Diaz menyeruak sebagai anomali, sekaligus nostalgia akan era yang mulai tergantikan. Diaz berasal dari zaman ketika petarung diasosiasikan dengan keaslian yang kasar, yaitu tidak dibentuk oleh algoritma media sosial atau tim PR, tetapi oleh realitas sosial yang keras. Identitasnya tidak pernah dikurasi. Ia adalah produk dari jalanan Stockton, bukan studio produksi. Dalam konteks ini, Diaz menghadirkan bentuk resistensi terhadap logika komodifikasi yang kini mengatur sebagian besar aspek olahraga tempur. Di tengah dominasi sportstainment model hibridra antara olahraga dan hiburan, karakter seperti Diaz menjadi semakin langka. Ia tidak berbicara melalui narasi inspirasional yang disusun dengan hati-hati. Ia tidak mengenakan setelan desainer untuk konferensi pers. Ia tidak memainkan permainan algoritma media sosial untuk mempertahankan relevansi. Sebaliknya, dia mempertahankan gaya bicara yang mentah, sikap yang konfrontatif terhadap UFC, dan pernyataan-pernyataan yang tak bisa dikontrol oleh tim pemasaran. Ini bukan sekedar kejujuran, ini adalah bentuk kontra hegemoni di mana subjek menolak dimasukkan ke dalam format representasi yang telah dinormalisasi oleh sistem. Dari sudut pandang kultural, Nate Diaz berfungsi bukan hanya sebagai individu, melainkan sebagai simbol pergeseran zaman dari era pertarungan berbasis pengalaman hidup ke era pertunjukan berbasis narasi terkurasi. Ia menolak distilasi makna yang dilakukan oleh industri, penyederhanaan identitas menjadi brand, simplifikasi kompleksitas menjadi slogan, dan konversi biografi menjadi kampanye promosi. Dalam dunia seperti ini, konsistensi identitas justru menjadi bentuk radikal dan eksistensi. Tidak ada dominasi statistik yang bisa dia tawarkan. Ia tidak pernah menjadi raja divisi, namun justru karena itulah ia menjadi representasi dari nilai yang tidak bisa direduksi menjadi angka. Keberadaannya membuktikan bahwa makna dalam olahraga tidak selalu terletak pada hasil, tetapi pada resistensi terhadap proses standarisasi yang merampas otonomi subjek. Seiring UFC terus bergerak ke arah entertainment yang semakin terukur, kehadiran Nate Diaz menjadi semacam artefak hidup, sebuah pengingat bahwa olahraga ini pernah dan mungkin seharusnya tetap menjadi ruang bagi ekspresi mentah, penuh konflik, dan tidak bisa diprediksi dalam dunia yang dikuasai oleh kalkulasi pasar. Kejujuran bukan hanya langka, ia menjadi bentuk simbolik dari zaman yang perlahan berakhir. Sulit membayangkan akan ada Nate Diaz lain karena dia tidak diproduksi, tidak bisa direkayasa. Nate Diaz adalah hasil dari kehidupan keras, cinta terhadap kakaknya, dan tekad untuk tetap jadi dirinya sendiri. Tak peduli siapa yang menonton, mungkin dia tak akan kembali ke UFC, mungkin dia akan bertarung di ring tinju, atau membuka organisasi sendiri.
Tapi satu hal yang pasti, jejaknya terlalu dalam untuk dihapus. Dia bukan juara dunia, tapi dia juara bagi orang-orang yang lelah dengan kepalsuan. Dalam dunia yang terus berubah, Nate Diaz tetap berdiri, bukan sebagai legenda karena prestasi, tapi karena dia adalah satu hal yang paling langka di dunia ini, yaitu kejujuran. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Watch.